Hey guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dafunda. Sebelumnya kita udah ngebahas soal game yang sempet trending, yaitu Cyberpunk 2077. Dan kali ini kita bakal ngebahas hal yang gak kalah serunya guys, yaitu Godzilla vs Kong. Film ini merupakan film keempat di Monsterverse dan juga merupakan milik dari Legendary Pictures yang dimulai dengan reboot Godzilla pada tahun 2014. Pertempuran antara Godzilla dan juga Kong itu pertama kali disebutkan di dalam film Godzilla juga, tapi di series King of the Monsters. Dalam adegan pasca kredit, para Titans itu bermigrasi ke Skull Island yang merupakan rumahnya si Kong nih guys. Menjelang perilisannya pada 26 Maret 2021 nanti, Warner Bros akhirnya ngeluarin trailer pertamanya Godzilla vs Kong. Dan di dalam trailer itu kita semua bisa melihat pertarungan yang epic antara dua Titan ini. Tapi kenapa di dalam trailer itu justru Godzilla terlihat jahat gitu loh guys. Padahal kan di dalam dua film sebelumnya, yaitu Godzilla 2014 dan juga Godzilla King of the Monsters, jelas banget bahwa Godzilla itu menyelamatkan umat manusia. Tapi kenapa tiba-tiba jadi jahat? Terus kenapa umat manusia itu lebih memilih memihak kepada si Kong padahal udah ditolongin sama si Godzilla? Aku sendiri sih juga kayaknya kalau jadi orang di situ juga bakal berpihak sama pihaknya si Kong. Soalnya di seri-seri sebelumnya itu kelihatan banget manusia kesusahan dalam menghadapi si Godzilla. Gak cuma itu aja sih guys. Godzilla sebelumnya itu juga gak mengenal yang mana yang kawan dan juga yang mana yang lawan. So, daripada kita sama-sama penasaran, ayo kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, aku pengen ngingetin kalian buat pencet tombol like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng dan juga subscribe-nya ya guys. So, kita langsung aja ke pembahasannya. Alasan Godzilla jadi jahat. Sebenarnya ada beberapa teori mengenai hal ini. Cuman aku ngelihat kayaknya cuma ada dua teori terkuat dan yang paling masuk akal guys. Tapi kalau kalian mau ngebahas tentang teori kalian, silahkan komen di bawah. Mana tahu teori atau saran kalian mengikis rasa ingin tahu kita semua nih guys. Jadi jangan takut buat komen di bawah dan kita bahas sama-sama. Teori pertama, kehadiran Mechagodzilla. Sebenarnya sih aku cukup heran kenapa jackpotnya film justru dihadiri langsung di trailer pertamanya. Walaupun di trailernya itu nggak kelihatan langsung ya guys ya mana Mechagodzilla-nya. Tapi aku yakin banget itu beneran Mechagodzilla karena ada di trailernya itu ada skema Mechagodzilla gitu. Buat yang lupa atau belum tahu tentang Mechagodzilla, kalian mungkin penasaran alias bingung kenapa itu justru memicu ngamuknya si Godzilla. Dalam trailernya, setelah Kong menghindari nafas atom milik si Godzilla, adegan berpindah ke Ren Serizawa atau Shun Oguri. Nah di situ guys kalian bisa lihat sendiri, dia berdiri di depan sebuah layar besar yang menampilkan skema Mechagodzilla. Godzilla pada dasarnya itu menjadi penyeimbang antara bumi, Titan, dan juga manusia. Dalam adegan pasca kredit film Godzilla King of the Monsters, terlihat kalau organisasi Monarch menyimpan salah satu kepala Ghidorah. Sepertinya manusia ingin menciptakan Titans-nya sendiri alias si Mechagodzilla tadi. Jadi karena mengetahui teman-temannya itu selingkuh, makanya si Godzilla kayaknya ngamuk guys. Next, mind control. Yap, kalian gak salah dengar. Sebenarnya teori ini juga cukup kuat sih menurutku guys. Karena di film Godzilla King of the Monsters mereka udah jelas memperlihatkan juga kalau si Godzilla sendiri itu membantu manusia. Terus kenapa tiba-tiba jadi berubah menjadi seagresif itu ya? Mind control mungkin aja terjadi karena sebelumnya kita itu udah diperkenalkan sama yang namanya Orca Tech yang muncul dalam film King of the Monsters. Orca Tech awalnya digunakan untuk berkomunikasi dengan Titan, tapi dikatakan juga bahwa itu juga bisa mengendalikan para Titan. Walaupun sebelumnya King Ghidorah udah menghancurkan teknologi ini, kemungkinan besar ada organisasi rahasia yang ingin kembali mengaktifkan atau mengembangkan teknologi Orca ini untuk kepentingan pribadinya gitu lah guys. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang kenapa manusia lebih memilih pihaknya si Kong ketimbang Godzilla yang udah nolongin manusia waktu itu. Pertempuran Godzilla dan juga Kong itu nggak terjadi gitu aja guys, tapi itu juga melainkan perang yang udah terjadi di masa terdahulu gitulah. Hal ini bisa kita lihat dari goa yang memiliki handprint dengan ukuran yang sama persis dengan tangannya si Kong. Pertarungan antara satu Titan dengan Titan lainnya di film itu telah berlangsung selama berabad-abad dan manusia hanya berada di tengah pertempuran tersebut tanpa ada pertahanan apapun. Nah, sebagai bentuk pertahanan pula,
sebuah kelompok organisasi ilmiah Monarch diciptakan. Organisasi ini bergerak secara rahasia, bertujuan untuk mempelajari dan menghilangkan ancaman Titans yang berpotensi menghancurkan dunia. Namun, serangan monster yang terjadi di berbagai belahan dunia udah tidak bisa lagi dihadapi sama orang-orang Monarch. Dalam Godzilla vs Kong, rencana Monarch adalah memilih sisi mana yang akan mereka ambil dalam perang Titans kali ini, dan mereka memilih sisinya si Kong. Berikut adalah alasan mengapa umat manusia lebih memihak kepada Kong. Terlepas dari fakta yang mereka ketahui tentang kekuatan dan status Raja Titans yang disandang oleh Godzilla, alasan utamanya adalah karena Godzilla itu adalah Titans yang tidak dapat diprediksi dan tidak bisa dikontrol oleh Monarch. Namun, Monarch tahu bahwa Kong itu bisa berkomunikasi dengan manusia, dan karena fakta ini sangat masuk akal sih kenapa mereka itu lebih memilih si Kong. Dalam trailer Godzilla vs Kong, kita bisa melihat bahwa ada seorang gadis muda yang memiliki ikatan unik dengan si Kong, guys. Keduanya memiliki cara tersendiri untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kayak telepati gitu sih kalau menurutku. Gadis muda itu memberi Monarch hubungan langsung dengan si Kong yang tidak mereka miliki dengan Godzilla tentunya. Layaknya manusia, Kong juga bisa mengenali keluarga dan merasakan duka, guys. Semua itu terlihat di momen-momen sedih di mana si Kong itu meletakkan tangan raksasanya di handprint yang ukurannya itu serupa sama tangannya. Jadi kesimpulannya ya, Kong lebih gampang untuk dikendalikan dan mulai menjadi lebih lembut kepada manusia. Tapi apapun kebenaran itu, kita bisa lihat nanti pada saat Godzilla vs Kong itu rilis secara bersamaan di bioskop dan HBO Max pada 26 Maret mendatang. Itulah teori yang Dafunda yakini sebagai pemicu marahnya Godzilla alias jadi antagonis. Aku mau ngikutin sekali lagi, kalau kalian memang punya teori yang berbeda, jangan ragu untuk komen di bawah. Oh iya, kalian juga bisa request next konten kita bikin apa. Soalnya kita bakal bikin voting mengenai hal itu. Dan siapa tahu konten kamu lah yang bakal kita bawakan. Jadi stay tune terus di channel Dafunda ya. See ya!